to something. Thought that you're up to something. Menjadi pemimpin adalah tentang membuat keputusan. Bahkan keputusan yang mungkin tidak disukai banyak orang. Tapi ketika semua bergantung pada pilihanmu, tidak ada ruang untuk keraguan. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi Mbak Putri. Ya, maaf mengganggu waktunya ya. Bagaimana ini? Ya, saya di sini mau melaporkan keuangan kita, laporan terakhir bulan ini. Boleh saya lihat? Ya, silakan Pak. Nah, ini sudah ada data-datanya, laporan keuangan kita, saham-saham kita, dan dengan biaya operasional yang segini diperkirakan kita hanya bisa mempertahankan perusahaan ini dengan kurang lebih 2 bulan saja, Pak. 2 bulan ya Mbak? Iya, Pak. Ini sangat berat sekali. Saya melihat keuangan kita ini sangat amat turun drastis sekali. Bagaimana ya caranya bisa bertahan 2 bulan kita ini? Mungkin setelah ini kita langsung saja kumpulkan, saya minta tolong kepada Mbak Putri, kumpulkan semua manajer, kita rapat darurat. Saya akan membahas satu hal yang sangat penting sekali. Baik. Terima kasih. Baik, Pak. Saya akan menghubungi pihak-pihak. Terima kasih. Minta tolong ya Mbak Putri. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, terima kasih kepada para manajer yang telah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Mungkin ini darurat, tetapi harus kita laksanakan. Seperti yang kita ketahui semuanya, kondisi perusahaan kita pada kesempatan kali ini sedang tidak baik-baik saja. Penjualan kita ya mungkin sedang kurang. Bahkan untuk bulan ini penjualan kita sangat amat turun drastis. Bahkan yang disampaikan Mbak Putri tadi kepada saya, untuk biaya operasionalnya mungkin hanya bisa bertahan untuk 2 bulan ke depan. Jadi saya setelah berpikir dengan sangat matang, mungkin satu-satunya kesempatan kita pada kali ini yaitu mengurangi jumlah karyawan yang ada untuk efisiensi biaya operasional kita. Pak, PHK itu adalah langkah terakhir yang harus kita ambil. Bagaimana dampaknya pada karyawan yang tersisa? Saya setuju dengan pendapat dari Mbak Alifah dan juga solusi yang Pak Arya berikan. Tapi jika kita tidak segera bertindak, ya, operasional kita itu bisa lumpuh. Kita harus mempertahankan orang-orang yang perannya paling penting di perusahaan ini. Kita juga bisa mengalokasikan sebagian anggaran untuk pesangon solusinya, tapi ya itu jumlahnya memang sangat terbatas. Kita perlu membuat komunikasi yang jelas dengan karyawan-karyawan kita dan secara transparan agar karyawan kita juga mengerti bagaimana kondisi dan situasi yang sedang perusahaan kita alami. Tapi Pak, kami telah bekerja selama bertahun-tahun. Haruskah kami juga yang harus dikorbankan? Saya tahu ini sulit. Saya bisa merasakan apa yang saudari rasakan. Tapi kalau kita terpuruk terus-terusan seperti ini, perusahaan bahkan bisa tutup. Bahkan semua karyawan yang ada di sini bisa kehilangan pekerjaannya. Mungkin satu-satunya yang bisa kita lakukan saat ini yaitu memilih kriteria pegawai atau karyawan yang akan kita kurangin dengan seadil-adilnya dan setransparan mungkin. Saya titip pesan ini kepada Mbak Putri dan Mbak Alifah ya. Iya, terima kasih Pak. Mbak Alifah, saya di sini mau membahas tentang yang rapat kita tadi.
kita harus mempertimbangkan tanggungan keluarga Mbak. Jangan sampai keputusan ini melukai mereka yang paling rentan gitu. Setuju sih, tapi itu kita juga tidak boleh kehilangan orang-orang yang menjadi tulang punggung operasional. Iya, saya tadi sudah memilih beberapa karyawan, mungkin kurang lebih ada 10 karyawan yang memenuhi kriteria untuk di PHK, mohon maaf. Jadi saya sudah siapkan daftar awalnya, Mbak. Oke, baik, terima kasih ya. Ya. Ini sih, Pak. Bagaimana? Tadi kan saya menyuruh kita tolong kepada Anda berdua untuk lebih adil, lebih transparan dalam proses PHK ini atau pemutusan hubungan kerja ini. Apakah sudah ada hasilnya? Ya, tadi saya sudah berdiskusi sama Mbak Alifah, Pak, terkait permasalahan ini, dan saya sudah mendiskusikan beberapa nama-nama yang akan kita PHK, dan itu memang keputusannya sangat berat, dan kita juga menentukan memang sedikit alot gitu, Pak. Nanti saya persilakan kepada Mbak Alifah untuk menjelaskan karena yang lebih paham selaku HR manager di perusahaan kita, Pak. Ya. Baik, berikut Pak beberapa nama yang sudah saya catat, sudah saya rubrikan juga dengan beberapa karyawan juga. Silakan dibaca, Pak. Ini juga sudah kita pertimbangkan sesuai dengan kriteria-kriteria yang kita butuhkan, Pak. Baik, karena ini ada beberapa nama, mungkin saya akan menyampaikannya secara keseluruhan saja kepada para karyawan semuanya. Jadi minta tolong setelah ini hubungkan dengan semua karyawan, minta tolong ke aula semuanya. Ya. Saya akan memberikan beberapa pengumuman. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Mari, Pak. Saya ucapkan terima kasih kepada semua karyawan karena telah berkumpul pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kinerja Anda semua karena telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk memajukan perusahaan ini. Mungkin ini waktu yang sulit, waktu yang tidak tepat, tetapi harus saya sampaikan, keputusan ini memang berat. Tetapi tidak ada cara lain demi keberlangsungan perusahaan ini. Keputusannya adalah mungkin mulai minggu depan perusahaan akan melakukan pengurangan jumlah karyawan. Pengurangan ini bukan karena kinerja Anda yang tidak optimal, tetapi demi keberlangsungan perusahaan ini, demi untuk menutup biaya-biaya operasional yang selama ini sudah tidak tertutupi lagi. Pak, apakah tidak ada cara lain? Kami semua telah bekerja keras. Ya, Pak, jangan pecat kami, Pak. Ya, Pak, jangan, Pak. Jangan, Pak. Tenang semuanya, tenang. Kami di sini juga sudah memikirkan dengan matang. Kami juga telah menyiapkan bantuan dan pesangon kompensasi untuk kalian-kalian yang terdampak. Nah, saya memahami perasaan Anda semua. Saya sangat mengapresiasi karena Anda semua telah bekerja keras selama ini untuk memajukan perusahaan ini. Tapi mohon maaf, karena saat ini kondisi perusahaan sangat amat tidak memungkinkan. Terima kasih semuanya. Selamat siang Pak Azim. Selamat siang, Pak. Mungkin ini adalah kabar yang tidak baik, tidak mengenakan, kabar yang sangat berat untuk saya sampaikan, sangat sulit sekali. Tapi sesuai dengan kondisi perusahaan kita pada saat ini, mungkin Pak Azim paham, mungkin Pak Azim telah mengerti yang akan saya bicarakan ke depannya, karena saya telah menyampaikannya tadi. Untuk kedepannya kami akan mem-PHK beberapa karyawan, salah satunya Pak Azim. Pak Azim adalah salah satu karyawan kita yang terbaik, tetapi kondisi perusahaan kita berkata lain untuk saat ini, Pak.
kondisi perusahaan kita sedang tidak baik-baik saja. Mohon maaf sebelumnya kami harus mengakhiri hubungan kerja dengan Pak Ajim. Apakah tidak ada cara yang lain, Pak? Saya masih memiliki tanggungan keluarga. Perusahaan akan membantu pesangon dan membantu Anda untuk mendapatkan kerjaan yang baru. Ini bukan karena kesalahan Anda, Pak Azim. Ya, betul Pak. Ini bukan kesalahan Bapak. Bapak tetap keluarga penting dari perusahaan ini. Saya minta tolong Pak Ajim tetap bersabar. Apabila ada perekrutan karyawan yang baru, kami akan memprioritaskan posisi dari Pak Ajim. Terima kasih Bapak. Sama, Pak. Terima kasih atas kinerjanya semuanya. Saya tahu ini adalah masa-masa yang sulit. Saya tahu ini adalah masa-masa yang berat bagi kita semua. Tetapi apalah daya kita kalau kondisi perusahaan kita seperti ini. Tapi kita tidak boleh menyerah. Kita harus percaya. Kita harus percaya kepada karyawan-karyawan kita. Kita harus percaya kepada semua yang masih tersisa. Kita bisa bangkit. Bersama kita bisa membawa perusahaan ini menjadi lebih baik. Kami siap bekerja keras Pak demi masa depan kita. Terima kasih. Iya Pak, saya juga di sini selaku manajer keuangan dan asisten Bapak akan berusaha semaksimal mungkin akan mengembalikan keuangan kita dan akan menstabilkan saham-saham kita untuk lebih baik lagi ke depannya Pak. Terima kasih. Saya juga akan memaksimalkan para karyawan untuk lebih baik, lebih berkualitas lagi, Pak. Terima kasih semuanya. Marilah kita melangkah ke depannya. Mari kita mulai semuanya dengan semangat yang baru, dengan langkah yang baru untuk kestabilan keuangan perusahaan ini. Terima kasih semuanya. Sama-sama, Pak. Semangat ya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Baik Pak, ini adalah laporan keuangan kita beberapa bulan kemarin setelah kita menghadapi masalah krisis keuangan kemarin dan kita sudah menemukan solusinya dan ya sudah cukup membaik dan ini saham kita naik untuk perusahaan kita. Bagaimana menurut Bapak? Baik, terima kasih. Mungkin kita telah memilih jalan yang sulit dan kita telah diberi banyak cobaan oleh Tuhan. Mungkin ini adalah jawaban yang diberikan oleh Tuhan selama ini. Terima kasih. Iya Pak, baik. Nanti saya akan berusaha semaksimal mungkin lagi untuk lebih baik lagi ke depannya. Baik. Baik, terima kasih Bapak. Pemimpin tidak selalu membuat keputusan yang menyenangkan, tapi keputusan yang sulitlah yang menentukan masa depan. Setiap badai pasti berlalu, dan di baliknya ada harapan baru. Pemimpin otoriter adalah pemimpin yang tegas, berorientasi pada kendali penuh, dan membuat keputusan tanpa banyak melibatkan bawahan. Mereka menuntut ketaatan dan disiplin untuk mencapai tujuan secara efisien, terutama dalam situasi krisis. Pemimpin karismatik adalah pemimpin yang memiliki daya tarik personal, mampu menginspirasi dan memotivasi orang lain melalui visi yang kuat. Mereka seringkali mendapatkan kepercayaan dan dukungan karena kemampuan komunikasi dan empati yang tinggi. Kombinasi keduanya menciptakan pemimpin yang tegas, penuh kendali, namun tetap mampu memotivasi dan menjaga dukungan bawahan dengan kepribadian yang memikat. Pemimpin otoriter unggul dalam efisiensi, terutama dalam situasi krisis atau darurat. Dengan pengambilan keputusan yang cepat dan kendali penuh, mereka memastikan struktur organisasi tetap terjaga dan target tercapai. Namun, gaya ini seringkali kurang melibatkan bawahan, sehingga dapat menimbulkan ketidakpuasan, mengurangi kreativitas, dan membatasi rasa partisipasi dalam tim. Pemimpin karismatik mampu menginspirasi dan membangun kepercayaan dengan visi yang jelas dan kemampuan komunikasi yang mengikat. Mereka
cenderung memotivasi bawahan, menciptakan loyalitas tinggi, dan meningkatkan semangat kerja tim. Kekurangannya, bawahan bisa menjadi terlalu bergantung pada pemimpin dan organisasi. Berisiko kehilangan stabilitas jika pemimpin tidak ada. Fokus berlebihan pada kepribadian pemimpin juga dapat mengabaikan pembangunan yang berkelanjutan.